Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami, sub kelompok 2, di hari kedua, agenda kedua, dengan pembelajaran Manajemen ASN dan Smart ASN. Di mana pada hari ini kami ingin berdiskusi tentang terkait dengan isu penyelenggaraan pemerintah dalam upaya mewujudkan Smart Governance. Isu aktual yang kami ambil adalah tentang penggunaan aplikasi JKN Mobile, yang khususnya di Kabupaten Pidijaya masih minim digunakan oleh masyarakat. Baik, sebelum kita memulai diskusi ini, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya sendiri, Elvi Kusrianti SKM, saya bertugas di Puskesmas Merah 2, Kabupaten Pidijaya, Provinsi Aceh. Ada juga rekan saya, Nur Hidayati. Silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Nur Hidayati dari instansi Sekretariat Kecamatan Tamberaja. Selanjutnya, Eli Rosita. Ya, tidak terdengar suara Ibu Eli. Ibu Eli bisa mendengar? Ya, Bu, maaf tadi ada kendala. Ya, tidak masalah. Silakan, Bu. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Eli Rosita dengan NDH 09. Saya bekerja di instansi Puskesmas Merah 2, Pidijaya, Kabupaten Pidijaya. Baik, terima kasih. Mungkin untuk mempersingkat waktu ya, kita juga sudah memperkenalkan diri. Jadi kita masuk ke inti diskusi kita pada hari ini, yaitu diskusi tentang Mobile JKN solusi terbaik untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Isu aktual ini kita angkat karena ada beberapa isu yang kita ketahui sendiri di Pidijaya ini, yaitu kondisi saat ini banyak masyarakat yang belum menggunakan aplikasi JKN Mobile ini. Sedangkan dampaknya atau mungkin imbasnya terhadap BPJS itu sendiri ya, membludaknya pelayanan setiap hari itu banyak sekali antri yang ingin dilayani, sedangkan sudah diberi kemudahan untuk memakai JKN Mobile, jadi kita tidak harus lagi pergi ke kantor untuk mengurus sesuatu. Jadi karena isu itu kita angkat, kita bahas hari ini terkait dengan smart governance, ya. Adapun smart governance itu adalah sebuah tata kelola pemerintahan yang cerdas dan bertujuan untuk mewujudkan tata kelola dan tata pamong pemerintahan daerah yang baik dan terus berupaya meningkatkan kualitas kerja birokrasi melalui inovasi dan pemanfaatan teknologi informasi, yaitu smart governance menurut saya ya. Mungkin Kak Nur ada yang ingin disampaikan atau ditambahkan gitu tentang smart governance ini, silakan. Baik, terima kasih teman Elvi. Di sini menurut saya smart governance sebagai salah satu indikator penting bagi kota pintar mengharuskan adanya beberapa aspek penting dalam pemerintahan. 3 aspek utama dalam smart governance adalah yang pertama, menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dalam pemerintahan. Yang kedua, mewujudkan transparansi dan keterbukaan data. Lalu yang ketiga, merumuskan kebijakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Kak Nur.
Mungkin dari Eli Rosita ada pendapatnya yang ingin disampaikan tentang smart governance ini atau tentang BPJS itu sendiri gitu. Baik Kak, jadi untuk mendukung terwujudnya smart governance, BPJS meluncurkan JKN Mobile pada tahun 2017 dalam rangka meningkatkan pelayanan JKN KIS. JKN Mobile ini merupakan bentuk transformasi digital model bisnis BPJS Kesehatan yang semula berupa kegiatan administratif dilakukan di kantor cabang atau fasilitas kesehatan. Ya, baik. Jadi BPJS Kesehatan ini juga telah mengembangkan layanan-layanan ya, banyak fiturnya. Itu salah satunya layanan telekonsultasi. Melalui mobil JKN ini kita bisa terhubung dengan dokter-dokter yang ada di FKTP ya. Seperti kita ketahui FKTP itu adalah fasilitas kesehatan tingkat pertama, itu bisa puskesmas, terus bisa klinik gitu, kemudian praktek dokter, pokoknya yang tingkat pertama, bukan tingkat rujukan. Kalau tingkat rujukan itu sudah rumah sakit gitu ya. Kalau kita di Pd Jaya mungkin baru ada satu FKTR-nya ya, tingkat lanjut gitu. Jadi telekonsultasi ini bisa dilakukan untuk berkonsultasi dengan dokter. Jadi sudah menyediakan fitur-fitur, tidak harus kita ke rumah sakit. Jadi kita melalui JKN Mobile ini kita bisa memantau ketersediaan tempat tidur gitu, ketersediaan mungkin ada jadwal dokter atau enggak. Jadi sudah banyak kemudahan-kemudahan ya. Tetapi kita ketahui kondisi saat ini ya, kita ketahui bahwa kondisi saat ini mungkin kita sendiri bisa melihat di Kabupaten Pd Jaya, di daerah kita sekarang, bahwa masyarakat itu masih terlalu awam atau mungkin tidak tidak terlalu tahu apa itu JKN Mobile, terus bagaimana penggunaannya, terus juga mungkin di desa-desa tidak sampai jaringan yang mungkin cepat ya. Kadang ada terkendala di jaringan, kemudian juga kan ini lansia-lansia kita susah dalam penggunaan perangkat gitu. Apalagi ya smartphone. Kalau yang menggunakan smartphone ini kan harus smart orangnya ya kan. Jangan phone-nya aja yang smart, orangnya juga harus smart. Yang sedang kita bahas sekarang gitu. Jadi kondisi saat ini kita ketahui bahwa masih ada sejumlah masyarakat itu yang tidak menggunakan JKN KIS, yang seperti saya bilang tadi ya tidak familiar gitu ya kan, terus ya, akses jaringannya susah. Mungkin ada apa Kak Nur ingin menambahkan yang kondisi saat ini kita terkendala, kenapa nggak bisa sih pakai JKN Mobile nih? Baik rekan LP, seperti yang kita ketahui, di mana di Kabupaten Pd Jaya khususnya masih banyak kampung-kampung yang jauh dari perkotaan. Jadi infrastruktur dan fasilitas internet itu masih belum terjangkau ya, masih jarang. Jadi di situ menurut saya pribadi solusinya sih di mana pemerintah harus membuat kebijakan-kebijakan agar pemerataan infrastruktur dan fasilitas tentang internet ada. Ya baik. Mungkin dari Eli Rosita ada yang lagi yang ingin ditambahkan? Satu kendalanya pada saat kondisi saat ini seperti yang pernah saya alami juga kan, yaitu limit waktu yang diberikan untuk melengkapi berkas terlalu singkat ya, hanya 30 menit, dan imbasnya ketika tidak terselesaikan dalam waktu yang diberikan tersebut, jadi peserta harus mengulang kembali dari awal, sehingga sebagian peserta merasa bosan untuk menggunakan aplikasi JKN Mobile karena harus ada keterbatasan waktunya.
Mungkin saya juga pernah merasakan ya yang seperti itu, yang kita harus bolak-balik dari kantor ke rumah untuk melengkapi berkas ya. Ya berarti mungkin dari pihak BPJS ya, ini mungkin saran dari kita sebagai peserta laksar pada hari ini yang mengangkat isu aktual tentang JKN Mobile ini. Jadi kita mungkin memberikan masukan atau saran ya, tentang mungkin perpanjang limit waktu ya, mungkin teman-teman bisa nggak 1 jam gitu ya kan. Jadi agak adalah waktunya agar kita bisa mungkin untuk bergerak gitu, mungkin dari tempat kerja ke rumah adalah waktu ya kan, untuk melengkapi berkas-berkas yang diinginkan gitu. Terus juga seperti pihak BPJS, kita harapkan gencar melakukan sosialisasi ya kepada semua lapisan masyarakat, ini bisa bekerja sama dengan puskesmas. Ya, baik, BPJS itu kita harapkan bisa bekerja sama dengan FKTP ya, atau puskesmas, mungkin dengan bidan desanya. Jadi bisa menjangkau masyarakat-masyarakat yang ada di wilayah bidan-bidan desa setempat untuk menyampaikan informasi terkait JKN Mobile ini. Terus juga dengan ada mungkin kawan-kawan yang ingin menambahkan lagi tentang solusi apa yang ingin kita tambahkan atau tidak kita padai? Kalau ada ya lagi mungkin yang ingin ditambahkan atau sharing atau tidak ya kita padai saja, kita cukupkan. Eli, kita padai aja. Ya, Eli bisa hidupin videonya, kamera. Ya. Baik, mungkin kalau tidak ada lagi yang ingin kita bahas, solusinya juga sudah kita tawarkan tadi untuk yang mungkin pada hal ini adalah BPJS Kesehatan ya, dan juga mungkin kita sebagai dalam hal ini ASN yang harus smart juga harus mengedukasi masyarakat. Oke, baik. Terima kasih untuk hari ini. Saya sebagai moderator, mohon maaf mungkin ada kesalahan, ada kesilapan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.